Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum kita memulai pembelajarannya, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Dalam video kali ini, insya Allah kita akan belajar tentang mengenal kitab-kitab Allah. Dengan mempelajari materi ini, kalian diharapkan bisa memahami makna diturunkannya kitab melalui para rasul. Silahkan simak baik-baik videonya ya. Sebelumnya, mari kita perhatikan ayat Al-Quran berikut ini. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Nah, adik-adik, dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia untuk beriman kepada kitab Al-Quran dan kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul sebelumnya. Jika tidak beriman kepada kitab-kitab itu, maka orang itu tergolong orang yang sesat. Iman kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Apa itu iman? Iman artinya adalah percaya. Berarti cara beriman kepada kitab-kitab Allah adalah kita mempercayai atau meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril. Sebagai orang-orang yang beriman, kitab-kitab tersebut harus dijadikan pedoman hidup untuk menuntut dan mengatur cara kita bersikap dan berperilaku untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Sekarang ada pertanyaan, apa itu kitab Allah? Kitab Allah adalah sebuah kumpulan firman-firman Allah yang diwahyukan kepada para nabi dan rasul melalui malaikat Jibril. Nah, itu adalah pengertian dari kitab Allah. Selain kitab suci, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menurunkan suhuf, yaitu lembaran-lembaran yang telah diturunkan kepada para nabi, seperti Nabi Musa dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah telah menurunkan 4 kitab suci, serta beberapa suhuf, atau lembaran-lembaran yang diberikan kepada nabi dan rasul yang berbeda zaman dan umatnya. Apa saja kitab yang Allah turunkan? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Iman kepada kitab-kitab Allah. Di sini kita akan membahas 4 kitab yang diturunkan oleh Allah, yaitu 1. Kitab Taurat, 2. Kitab Zabur, 3. Kitab Injil, dan 4. Kitab Al-Quran. Yang pertama akan kita bahas yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat ini berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Torah, yang artinya ajaran. Allah menurunkan kitab Taurat ini kepada Nabi Musa alaihissalam kurang lebih abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Isi dari kitab Taurat ini ada 10 perintah, diantaranya mengakui keesaan Allah, perintah menghormati orang tua, dan larangan mencuri dan berbohong, dan lain-lain. Nah, itu adalah pembahasan tentang kitab Taurat. Sekarang kita akan membahas kitab Zabur. Kitab Zabur berasal dari kata Zabaro yang artinya menulis. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kanaan. Kitab Zabur ini berisi kumpulan nyanyian dan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian doa, nasihat, zikir, serta kata-kata hikmah. Nah, itu adalah pembahasan tentang kitab Zabur. Selanjutnya, kita akan membahas kitab Injil. Kitab Injil berarti kabar yang baik. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil diturunkan sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Kitab Injil ini berisi tentang
perintah agar kembali kepada tauhid yang murni, ajaran yang menyempurnakan kitab Taurat, ajaran agar hidup sederhana dan menjauhi sifat tamak, dan penjelasan atau pembenaran terhadap kitab-kitab yang turun sebelumnya. Al-Quran memiliki arti bacaan atau yang dibaca. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Awal diturunkannya Al-Quran disebut dengan Nuzulul Quran. Allah menurunkan kitab Al-Quran di Gua Hiro melalui malaikat Jibril. Itulah yang menjadi awal Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, yang pada waktu itu berumur 40 tahun. Diturunkan berangsur-angsur selama kurang lebih 22 tahun, 20 bulan, dan 22 hari. Al-Quran terdiri dari 114 surat, 30 juz, 6.236 ayat. Al-Quran berisi menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Al-Quran diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi semesta alam atau rahmatan lil alamin. Itu saja penjelasan tentang kitab suci Al-Quran. Nah, adik-adik, tadi kita sudah menyimak penjelasan tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab-kitab tersebut adalah petunjuk bagi manusia bagaimana cara berperilaku dalam kehidupan ini. Karena di dalam kitab-kitab tersebut banyak sekali ajaran-ajarannya. Misalnya, ajaran terpuji kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya dengan beribadah dan berdoa. Kemudian, ajaran terpuji kepada sesama manusia. Di antaranya menolong sesama dan bersikap ramah kepada manusia. Selanjutnya, ajaran terpuji kepada hewan dan tumbuhan, di antaranya memberi makan hewan dan merawat tanaman. Bahkan, ada ajaran terpuji juga kepada diri sendiri, di antaranya adalah memotong kuku untuk membersihkan diri dan berhias. Nah, itulah video tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Semoga dengan video ini kalian bisa memahami makna diturunkannya kitab-kitab tersebut ya. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.